Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedanekarang. Pemirsa, pelaku usaha telah menyiasati kondisi ketidakpastian perkembangan COVID-19 dengan berkolaborasi dan terus bergerak untuk bangkit. Kolaborasi mutlak dilakukan, sebab kapan pandemi berakhir tidak ada yang tahu. Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitabha mengatakan, kondisi ketidakpastian perkembangan COVID-19 ditambah sejumlah tantangan perbankan lain harus dihadapi dengan kolaborasi. Menghadapi 2022, ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi pelaku usaha, terutama di sektor jasa keuangan. Di antaranya berakhirnya program restrukturisasi kredit pada Maret 2022. Dalam hal ini, pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan yang tidak normal untuk kondisi tidak normal. Diharapkan juga kebijakan yang dibuat tidak disamaratakan, mengingat kondisi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda dalam menghadapi pandemi, seperti halnya Bali. Saat kondisi ekonomi provinsi lain mulai membaik, namun Bali belum menunjukkan perbaikan. Arya Amitabha menuturkan pada awal pandemi khawatir terjadi rush money seperti krisis tahun 1998. Namun nyatanya saat pandemi tidak demikian. Dengan adanya indikator NPL, pertumbuhan kredit dan DPK, maka pihaknya memutuskan untuk terus bergerak. Berkolaborasi dengan BPR-BPR di Bali, kemudian dengan lembaga jasa keuangan lain seperti koperasi dan LPD. Secara umum, di perbankan terjadi penurunan beberapa rasio keuangan, seperti penurunan penyaluran kredit, angsuran tidak berjalan sesuai track, kurang lancar, penurunan plafon menyebabkan kredit bermasalah meningkat, dan DPK tumbuh cukup besar. Kondisi ini yang memberikan keyakinan terus bergerak. Ketua IHGMA Bali, Dr. Yoga Iswara mengatakan, kondisi Bali dengan Bali tahun lalu sangat berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain atau negara lain. Tahun lalu pada 2020, Bali baru mulai menerapkan adaptasi new normal, bahkan vaksinasi baru berjalan serentak di awal tahun 2021. Namun jika dilihat kondisi Bali saat ini, yang mana program vaksinasi sudah mencapai 90% untuk tahap 2 dan jumlah yang tersertifikasi CHSI sudah mencapai 2.357 tahun 2021, maka modal Bali untuk masuk ke tahap recovery dan renewal sudah valid. Tinggal tetap menjalankan prokes CHSI yang ketat. Begitu juga saling mengawasi dan menjalankan manajemen risiko yang aman dan terukur. Bali harus moving forward, tentunya dengan selected dan targeted untuk tetap menciptakan ekosistem pariwisata yang aman dan berkelanjutan. Namun, sangat disayangkan kebijakan open border Bali yang sudah diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2021 hanya fata morgana. Bali sudah dibuka, namun aturan yang ada menghambat wisatawan internasional untuk datang ke Bali. Citamaya Bali Post melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.